join kamera semuanya. Ya. Nah, oke, Ustazah mulai. Sekarang di absen dulu sebelum Ustazah mulai. Dari kelas 6 cerdas ada Mbak Rafa. Terima kasih sudah menyalakan kamera. Mbak Nisa juga, Mas Abi, Mas Infantri, Mas Alfian, Mbak Miftah, Mas Amin. Nah, itu alhamdulillah terima kasih sudah menyalakan kamera. Nah, Mas Ibang sudah menyalakan kamera. Tinggal Mas Ari nih yang belum menyalakan kamera. Ayo dinyalakan kameranya. Kemudian dari kelas 6 cendekia ada Mas Andika, kemudian Mas Baraka, lalu ada Mas Jibril, Mas Hudan. Nah, kemudian ada Mas Aan, Mas Baim. Nah, cewek kok belum ada ini kelas 6 cendekia. Oh, Zahra izin. Oke. Mas Agatha, Mas Wildan. Halo Mas Wildan, di mana kamu? Kok kameranya tidak dinyalakan? Mas Didin itu jadi satu ambek Mas Azam ya? Oke, dinyalakan. Mbak Muti sudah menampilkan kameranya. Terima kasih. Mbak Miftah, oke. Nah, gini kan Ustazah seneng lihat senyumnya anak-anak ini, tambah semangat ini ya ngajarnya. Nah, tinggal Mas Wildan yang belum ngaktifin kamera. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya, meskipun secara daring, tapi insya Allah tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ya, bersiap diri menempuh ujian-ujian yang kalian akan lakukan untuk kelulusan di kelas 6 ini. Nggak terasa anak-anak sudah kelas 6, habis ini jadi anak SMP kalau sudah keluar dari SD lulus. Kenapa? Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, seperti biasa kita awali berdoa terlebih dahulu. Mas Infantri, hello Mas Infantri, duduk yang bagus. Oke, Ustazah minta bantuan, ada Mas Ibang untuk memimpin doanya ya Mas Ibang ya. Silakan Mas Ibang memimpin doa. Ayo teman-teman kita mari. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang dibuka modulnya. Nah, modulnya yang matematika. Nah, semuanya dibuka. Mengenai luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Nah, hari ini kita akan belajar menentukan luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang ya. Luas permukaan. Sebentar, Ustazah mau tanya dulu. Permukaan itu yang mana ya? Ustazah pakai yang warna ini aja. Nah, ini Ustazah pegang contoh bangun ruang. Bangun ruang apa ini anak-anak yang Ustazah pegang? Balok. Oke, pinter. Mana sih yang dinamakan permukaan? Yang bagian bawah. Permukaan apakah bagian bawah saja? Bagian atas. Nah, bagian atas hanya bagian atas, bawah
Yang berbentuk persegi. Oh ya. Luas permukaan itu berarti daerah yang ini, Nak. Nah, yang ini, yang merupakan sisi-sisinya yang bisa kita sentuh ini. Nah, ini adalah permukaan. Bisa dimengerti? Ini hanya satu bangun ruang. Coba kalau Ustazah gabungkan dengan bangun ruang lain. Nah, bangun ruang apa ini? 5 segi 4. Jika Ustazah gabungkan di sini, nah, gabungkan di sini ya. Nah, ini menjadi, nah, bangun ini gabungan dari bangun balok dan bangun 5 segi 4. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, permukaannya itu yang mana, Nak? Berarti ini yang disentuh ini permukaannya. Nah, ini sampai bawah, ini permukaan. Apakah sisi yang di sini yang berhimpit ini termasuk permukaan yang di dalam ini? Bukan. Berarti tidak perlu dihitung nanti luas sisinya. Bisa dimengerti? Berarti yang kita hitung hanya permukaan yang di luar sini. Bangun-bangun datar yang di luar sini yang merupakan sisi terluarnya, sisi luarnya. Bisa dipahami sebelum Ustazah melanjutkan cara menghitungnya? Bisa. Oke ya. Ustazah punya bangun ini, Nak. Ini bangun apa? Tabung. Tabungnya ini ada tutupnya ya. Ketika Ustazah gabungkan dengan ini apa? Kerucut, thread. Nah, thread seperti ini. Berarti permukaannya mana saja? Berarti kan ini ya, terus bawah, terus yang ini. Apakah sisi yang berhimpit ini termasuk nanti ke dalam permukaan? Tidak. Nah, ya nanti kita bahas ya. Sekarang perhatikan share screen yang Ustazah tampilkan di sini, anak-anak bisa memperhatikan. Nah, ini ya. Next. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Enggak kelihatan ya, Nak ya? Kelihatan kalian? Kelihatan sedikit. Oh, yang sini. Iya, ada kursinya ya? Kursi. Sebentar ya, maaf ada gangguan sedikit. Oke, suaranya adiknya siapa ini? Gini. Nah, Ustazah punya bangun ruang ini, Nak. Ini berarti gabungan dari bangun ruang apa dan apa? Balok dan 5 segi 4. Oke, tadi yang seperti Ustazah contohkan tadi ya, balok dan 5 segi 4. Ustazah tanya lagi, next. Nah, apakah yang Ustazah kasih warna hitam ini nanti termasuk permukaan? Tidak, berarti tidak perlu dihitung ya. Nah, back. Oke ya. Sekarang Ustazah mau tanya ya. Permukaan dari bangun ini itu terdiri dari bangun datar apa saja, anak-anak? Segitiga dan persegi 4. Oke, segitiga dan segi 4. Kalau segi 4 ini ya yang menyusun balok, sedangkan yang segi 3 itu adalah sisi tegak dari limas ini. Nah, berarti untuk menghitung luas permukaan kita hitung satu-satu ya. Luas permukaannya ya. Pertama, ini Ustazah akan pakai ini. Apa? Papan. Tolong diperhatikan ya. Nah, berarti tadi panjangnya berapa? Kalian sambil melihat modul, karena di situ Ustazah juga mencari
dicantumkan di modul. Berarti langkah pertama kita harus menentukan luas permukaan balok. Nah, ini tadi Ustazah gambarkan ya. Oh, enggak perlu digambar, di sini ada. Nah, ini. Nah, kenapa kok menggunakan panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang tambah lebar? Kenapa? Karena di sini nak ada sisi yang sama ya, antara ini depan yang Ustazah tunjuk ini sama sisi yang belakang itu adalah sama ya. Berarti kan di situ 24 sisinya, sedangkan tingginya adalah 10. Berarti panjang kali lebar, ya kan? Ini loh, panjang kali lebar, ya. Bentar, kok ribet ya. Nah, gini ya. Ustazah ulang. Kenapa kok panjang kali lebar? Karena kita harus menghitung luas dari sisi yang bawah ini, nak. Nah, sisi bawah yang ini ya, yaitu di sini kan panjang 24 itu kan panjang, sedangkan yang 8 itu lebar, sehingga kita hitung luas permukaan baloknya dari panjang kali nggak lebar, nggak kelihatan, panjang kali lebar ditambah, nah 2 kali panjang kali tinggi. Agak ke kanan. Agak ke kanan, oke. Gini ya? Ya. Kalau gini nggak kelihatan gambarnya. Mungkin coba yang gini. Nggak apa-apa. Ustazah agak delik-delik dikit nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita mencari luas sisi yang ini, sisi yang di samping, ya. Ya, berarti kan ini lebar kali tinggi. Ini, ya kan? Sama sisi yang depan ini, panjang kali tinggi. Karena ada 2, makanya dikalikan 2. Panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, karena yang ini, sisi ini bolong, tidak perlu dihitung. Tinggal dimasukkan panjangnya 24. Kemudian lebarnya adalah 8. Kemudian ini 2 kali panjangnya 24 dikali tingginya yaitu 10 ditambah lebarnya 8 dikali dengan tingginya 10. Berarti kita hitung 24 dikali 8 berapa? 24 kali 8. 24 kali 8. Halo, berapa 24 kali 8 dihitung? 192. 192. Kemudian ini 2-nya kita tulis dulu sebentar. Ini artinya 2 kali. Ya, kalau enggak ada tandanya ini. 24 kali 10 240 ditambah 8 kali 10 80. Ya, sehingga kita hitung lagi. Nah, yang dihitung adalah yang di dalam kurung dulu. Nah, 240 ditambah 80 berapa, nak? 320. Jadi ini yang dihitung dulu. 192 ditambah 2 kali 320 adalah 640. Dijumlahkan kembali, akhirnya ketemu 832 cm pangkat 2 atau cm persegi. Ini masih mencari balok. Nah, kalau yang sisi tegaknya yang berupa ini bangun ruang limas yang atasnya itu kan terdiri dari segitiga ya. Nah, segitiganya itu ada berapa segitiganya? Macamnya? Ada 4. Ada 4. Kalau segitiga yang Ustazah ini itu pasti sama dengan yang mana? Segitiga yang mana? Yang belakang toh? Ya. Depan, belakang pasti sama ukurannya.
ya. Terus yang samping ini pasti sama dengan samping ini, berarti terdiri dari dua segitiga ya bentuknya. Tapi setiap segitiga itu ada dua. Nah, jadi kita luas limas. Ya, waalaikumsalam. Luas limasnya yaitu iya 2 kali luas segitiga yang pertama ya ditambah 2 kali luas segitiga yang kedua. Berarti masih ingat anak-anak luas segitiga itu rumusnya apa? Luas segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya. Alas itu pada bagian bawah. Berarti ini ke sini. Berapa panjangnya? Ini ke sini 24. Kali tinggi kan? Tingginya berapa ini? 16. Ditambah 2 kali segitiga yang kedua, yang samping. Berarti apa nak? Alasnya berapa segitiga yang samping ini? 4. Yang ini kok. Alasnya berapa? 8. Ayo anak-anak yang belum join kamera. Kali tingginya berapa? Tingginya berapa? 16. Yang ini. 20. Oke, tinggal dihitung ya. Ini boleh Ustazah coret? Coret ya. Tinggal 24 kali 16. 24 kali 16 berapa? 24 kali 16. Ya. Kemudian ditambahkan ini coret-coret boleh? Aduh. Ini coret-coret boleh? Nah, tinggal 8 kali 2 berapa? 8 kali 20. 24 kali 16 384 ditambah 8 kali 20 itu 160. Berarti tinggal dijumlahkan saja sehingga ketemu 1376 cm persegi. Nah, itu cara mencari luas permukaan ya. Atau bisa kalian itu kalau mencari luas permukaan tinggal kamu lihat aja bangun ruang ini terdiri dari susunan bangun datar apa. Oh, ini ada persegi panjang atau segi 4. Oh, segi 4 kan rumusnya panjang kali lebar untuk mencari luas. Nah, ini ada berapa? Oh, ada 2. Berarti nanti dikalikan ada 2. Gitu. Nah, ini caranya untuk mencari luas permukaan gabungan. Ya. Anak-anak dari penjelasan Ustazah tadi yang belum paham di mananya? Yang belum paham di mananya? Susah menentukan mana bangun datarnya? Atau iya? Nah, tinggal kamu lihat. Kenapa? Kenapa? Hah? Oh, rumusnya. Iya. Kalau luas permukaan sebenarnya tidak harus menghafalkan banget seperti ini. Enggak. Tapi intinya kamu tahu rumus dari luas bangun datar. Wes gitu aja. Kalau segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Ya udah itu. Ya. Terus ini kalau luas permukaan balok kan bisa kita cari dari menjumlahkan luas-luas dari sisinya. Karena sisinya berbentuk persegi panjang, berarti kamu pakai rumus ini pokoknya. Ini dikali ini, wes gitu aja. Nggak usah kayak PT, PL, nggak usah. Pokoknya ini. Ini kali ini. Terus 24 kali ini. Nah, gitu. Contoh. Pokoknya persegi itu ya, persegi panjang. Aduh, jeng. Oke. Persegi panjang itu nak cuma satu, mencari luasnya misalkan 26. Ya udah, nggak usah dihafalkan P kali L, nggak usah. Pokoknya ini dikali dengan ini gitu aja. Dikalikan pokoknya.
Gitu ya, tidak perlu banyak-banyak menghafal rumus. Oke, coba. Masih bingung? Masih bingung? Oke, coba di soal lain ya. Contoh soal lain itu bisa kamu pelajari. Coba soal lain. Next. Nah, kalau soal seperti ini bagaimana? Berarti ini kan terdiri dari bangun ruang apa? Tabung dan juga kerucut. Nah, karena yang kita cari itu adalah luas permukaan, berarti hanya bagian luarnya saja yang kita hitung. Nah, apakah ini nanti kita hitung, Nak? Tidak, berarti hanya sisi luarnya saja. Nah, kalau mencari sisi luarnya ini berarti, nah ini Ustazah mengenalkan, nanti ditambahi di catatan modulnya ya. Next. Nah, sebelumnya kalian harus mengenal ini. Nah, mencari luas permukaan kerucut tanpa alas. Ketutupan ini ya. Oke, yaitu Pi dikali R dikali S. Dicatat di modulnya tambahan ya, luas permukaan kerucut tanpa alas. Yang lain, ayo Mbak semuanya, Mbak Mas, kameranya dinyalain. Nah, ditulis ya, bahwa mencari luas permukaan kerucut tanpa alas kita menggunakan hitungan Pi dikali jari dikali S, garis pelukis ya. S-nya tidak diketahui, bisa menggunakan rumus Pitagoras, asalkan tinggi kerucutnya sama jari-jarinya itu diketahui. Next ya. Nah, yang kedua ini adalah luas permukaan tabung tanpa tutup, yaitu Pi dikali R dikali R tambah 2 kali tinggi. Coba dicatat. Yang bawah aja. Yang bawah Pi kali R dikali R ditambah 2 kali tinggi. Nanti Ustazah tanya lagi. Insya Allah nanti Ustazah akan keluarkan satu soal yang seperti ini, luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang. Nah, di PTS keluar. Ustazah tanya, anak-anak sudah mencatat nambahi di modulnya? Untuk mencari luas permukaan kerucut tanpa alas? Sudah? Sudah. Tolong benar-benar dicatat ya Nak ya, bahwa luas permukaan kerucut tanpa alas ini cara menghitungnya itu pakai Pi dikali R dikali S, di mana S itu merupakan garis pelukis. Yang kedua, luas permukaan tabung yang tanpa tutup itu cara mencarinya adalah Pi dikali R dikali R tambah 2T, yang bagian bawah saja yang ditulis. Sudah ditulis semuanya? Ustazah tunggu semuanya nulis, karena Ustazah akan keluarkan soal seperti ini. Sudah selesai menulisnya? Nah, nanti Ustazah minta kalian menambahi catatannya di modul untuk soal ini. Dibuat belajar ketika PTS. Kenapa? Apa-apa? Yang atas dan yang bawah, Nak. Iya, di chat aja Nak. Mas Ibang tanyanya di chat aja.
biar Ustazah bisa jelas mendengarnya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Rumusnya di bawah Oh, atau di yang atas? di bawah, aduh, tetap di bawah. Yang di bawah, pi kali R tambah 2T. Yang tabung loh ya. Kalau yang kerucut yang ini, pi kali R kali S. Sudah selesai? Nambahin catatannya? Ayo, ditunggu Miss ini. Sudah? Oke, kalau begitu kita bahas ini ya, soal ini. Diingat-ingat, nanti Ustazah tanya. Maju. Oke. Maju tak apa. Nah, kita cari dulu berarti luas permukaan dari kerucut. Tadi ingat, luas permukaan kerucut itu apa? Tanpa alas, berarti itu tanpa alas. Pi kali Oke. Pi kali R kali S. Nah, S-nya apakah diketahui di situ, Nak? Tidak, berarti kita cari dulu ya. Oh, nggak tahu. Oke, kita cari. Aduh, gimana ya? Nah, tak gambar di sini, Nak. Nah, kelihatan gambarnya Ustazah? Ini tak lepas kerucutnya. Ya, kemudian ini tingginya. Kemudian ini jari-jarinya. Jari-jarinya berapa di situ? Jari-jarinya berapa? 7. Oke, 7 cm. Tingginya berapa? Tinggi kerucut. Ayo, tinggi kerucutnya berapa? 9. Hah? 9 atau 6? Nah, ini kan sini ke sini kan 18. Sedangkan tabungnya 12. Lah, ininya berapa loh? Tinggi dari kerucut. Berarti kan ya 6 ya tingginya. Berarti tingginya 6. Ya. Jadi kita bisa tahu untuk mencari garis pelukisnya itu Ustazah pakai S. Nah, ini Pitagoras. Ya, yaitu 7 kuadrat dari ini dikuadratkan ditambah dengan tingginya 6 kuadrat. Dikuadratkan kan? Nah, jadi kita bisa menghitung 7 kali 7 berapa? 7 kali 7? 5. 7 kali 7? 54. Oh, 7 kali 7? 7 kali 7? Dipakai yang mana? 49. 6 kali 6? 36. Kalau dijumlahkan berapa? Hah? 49? Iya. 85. Waduh, berarti tidak ini, berarti tidak cantik angkanya. Ya. Oh, semuanya dipangkatkan 2 ya. Iya, dipangkatkan 2. Sambil jawab, ya dipangkatkan 2. Benar 49 ditambah 36 itu 85? Benar ya? Ya. Oh, berarti berapa akarnya 85? Nggak cantik ya berarti ya? Wes, gini aja, Ustazah ralat ya. Untuk ini langsung Ustazah kasih, misalkan diketahui S-nya sudah diketahui di sini itu misalkan S-nya sudah diketahui 20, misalkan seperti itu ya. S-nya diketahui 20, itu kurang. Nah, kalau kita mencari S tadi pakai rumus Pitagoras. Berhubung di sini tadi angkanya kurang, akarnya kesulitan karena tidak bulat akarnya, jadi Ustazah langsung misalkan garis pelukisnya adalah 20.
Nah, berarti kita pakai pi-nya berapa? Pakai 22/7 atau 3,14? 22/7. R-nya berapa? R-nya? 7. S-nya berapa? 20. Langsung diketahui. Nanti di buku, di modul kamu ditambahi S ya di sini ya. S 20 ya. Berarti kita hitung ya. Dicoret boleh? Boleh. Berarti tinggal 22 dikali 20 berapa, Nak? 440 ya. Ini luas kerucut sudah tahu luas permukaannya. Sekarang luas permukaan tabung. Tadi bagaimana mencari luas permukaan tabung tanpa tutup? Pi kali S1 tambah 2 kali Pi kali S kali Gimana? Pi dikali R kali tambah 2 R tambah 2 kali T. Gini tak? Gini tak? Pi R tambah 2 kali T. Ya? Betul? Ya. Oke, kita cari pi-nya pakai mana? 22/7 dikali R-nya 7 dikali 7 kali 2 kalinya T itu berapa? 2 kali T-nya berapa? 12 ya? Coret, tinggal 22 dikali 7 kali 2 berapa? Ini ditambah. Oh, ini ditambah, Rek. Berarti 7 ditambah 2 kali 12. Berarti yang kamu hitung yang mana dulu? Berarti 2 kali 12 itu adalah 24. Ya kan? Berarti kan 22 dikali hasil jumlah dari ini berapa? 31 ya? Tinggal 22 kali 31 berapa? 22 kali 31. 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, 2 kali 3 6, 2 8 6. Berarti ketemu 682 cm persegi. Nah, coba catatan ini ditambahi di modul kalian. Kan ada yang matematika itu kan ada tugasnya yang ini kan. Nah, gambarnya persis pada soal nomor 2 toh. Nah, sekarang ditambahi catatannya di sini. Sama ditambahi di sini S-nya sama dengan 20. Oke, Ustazah tunggu nyatetnya. Ya, Pak, ya, Pak. Di modul kamu kan ada soal seperti ini tadi toh yang Ustazah tampilkan di PowerPoint. Nah, itu kamu catat yang ini. Caranya ini dicatat untuk belajar. Sekalian ditambahi keterangan. S-nya adalah 20 garis pelukisnya. Ya? Sudah mulai mencatat. Karena insya Allah Ustazah akan keluarkan soal yang mirip seperti ini. Nggak, ada yang belum bilang sudah tapi belum nulis kok. Kelihatan nggak? Oh, sudah. Oke, Mas Jibril sudah mencatat. Gimana Mbak Putih? Gimana? Iya, buat belajar ini, buat belajar. Ya, ini buat belajar minggu depan PTS. Dicatat. Kelihatan nggak hasil akhirnya? Hah? Iya ya. Ini gini kelihatan. Oke. Iya, tak kasih waktu 3 menit untuk mencatat. Screenshot. Apa di screenshot? Pinter deh. Oh, nulis lah. Biar Ustazah ketika kamu mengumpulkan modul tak cek. Oh, beneran ini anak-anak ini. Di screenshot. Oke. Screenshot.
komaan us hasilnya. Iya, memang kalau di akar-akar tadi memang koma-koma hasilnya. Makanya Ustazah langsung menuliskan S sama dengan 20. Besok kalau ujian Ustazah paskan tanpa ada koma. Yes. Gitu. Ya, tapi mencari S tidak akan diketahui S-nya. Ya, apa? Sudah selesai menulisnya? Data di modul. Iya. Hah? Oke, sudah selesai, Nak? Sudah. Kalau sudah, berarti untuk matematika sampai di sini dulu. Nah, yang soal-soal yang lain itu bisa kalian coba untuk latihan belajar persiapan PTS. Oke? Oke. Nah, sekarang setelah belajar matematika, sekarang coba kalian buka modul bahasa Arab. Sofi, silahkan. Ya, saya tidak tahu baca Arab. Tak matikan Gus ya. Iya kita. Oh, masuk ke dalam. Kemana Sofi? Sofi. Keren Sofi. Tapi main yuk. Main yuk. Assalamualaikum anak-anak. Ya, sudah disiapkan ya modulnya ya. Waalaikumsalam. Suara Ustazah terdengar jelas atau? Halo. Jelas ya. Oke, yuk kita mulai dulu. Kita belajar bahasa Arabnya ya. Yuk disiapkan. Di situ di modulnya ada apa, Nana? Ada bacaan. Ada teks ya. Teks bahasa Arab. Kita tetap di tema yang sama, yaitu apa ya? Ayam jantan. Apa itu ayam jantan kemarin bahasa Arabnya? Bikun, betul. Kemarin sama Ustazah Nurma sudah belajar ini ya, apa bagian-bagiannya. Nah, masih ingat enggak anak-anak? Ada kepala, ada kaki. Kurang kencang suaranya. Oh, kurang kencang. Ya sudah, Ustazah pegang saja. Masih ingat enggak anak-anak kalau bahasa Arabnya kepala, bahasa Arabnya kaki? Ya, kaki ayam kemarin. Lalu ada kepala. Masih ingat enggak ya? Ekor juga. Nah, Ustazah coba tanya ya supaya anak-anak ingat lagi. Ustazah mau tanya apa bahasa Arabnya kepala? Salam. Sun. Iya betul, roksun, kepala. Hebat. Kalau Ustazah tanya bulu kemarin, bulu ayam. Itu kan ternyata tak akses mainnya. Bulu ayam, ayo dicari, diingat-ingat. Masih ingat nggak ya bulu ayam itu apa? Hah? Risun, iya risun. Risun bulu ayam ya. Oke anak-anak, sambil besok diingat-ingat lagi ya. Besok PTS-nya atau ulangan tengah semesternya, Ustazah kasih kisi-kisinya yang tadi kosakata atau mufrodat tentang bagian tubuh dikun, bagian tubuh dari ayam jantan yang kemarin dipelajari sama Ustazah Nurma. Nah sekarang untuk pelajaran yang selanjutnya kita menerjemahkan ya anak-anak ya. Kita translate, terjemahkan teksnya. Untuk apa Ustazah? Capek gitu ya. Nah dari teks ini nanti akan Ustazah buat soal untuk PTS-nya. Makanya anak-anak sekarang harus ditranslate, harus diterjemahkan, oke? Ya, yuk disiapkan pulpennya, disiapkan modulnya. Ustazah siap-siap artikan ya. Oke? Ustazah mulai dari judul dikun. Nah, nanti sudah tahu semua. Dikun adalah ayam jantan. Dikun. Ayam betina. Beda lagi kalau ayam betina. Iya, dikun itu ayam jantan ya.
Terus Ustazah lanjut ya, yang baris pertama. Hal ro'aita diki, apakah? Nah, masih ingat isim istifham. Hal, apakah? Ro'aita diki, apakah kalian pernah melihat ayam jantan? Nah, itu artinya. Hal ro'aita diki, apakah kalian pernah melihat ayam jantan? Belum. Apakah pernah melihat ayam jantan? Iya betul. Apakah kalian pernah melihat ayam jantan? Itu Benar, artinya. Ustaz. Iya. Nah, itu artinya hal ro'aita diki, apakah kalian pernah melihat ayam jantan? Sudah ya? Bentar, Ut. Sering, iya, kalau di rumahnya ada banyak ayam. Nah, ayam jantan itu namanya dikun. Sudah ya? Ustazah lanjut. Huwa latifun wa jamilun. Huwa itu maksudnya menunjuk ke ayam jantan tadi. Iya betul. Huwa atau dia latifun. Dia itu bagus, wa jamilun dan indah. Jadi latifun wa jamilun itu artinya bagus. Yaitu bagus dan indah. Iya betul. Terima kasih Mbak Zahra. Betul. Artinya dia bagus dan indah. Iya, itu bagus dan indah. Iya betul, terjemahnya seperti itu. Diingat-ingat ya, besok kalau Ustazah tanya di soalnya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dia bagus dan indah. Nah, anak-anak kan sudah belajar hari ini. Huwa latifun wa jamilun. Ustazah lanjut lagi. Walau nuhu aswadu wa ahmaru. Walau nuhu, masih ingat yang kemarin? Dan apa ya? Launuhu. The color. Nah, kalau color itu bahasa Dan Indonesia. warnanya. Iya betul. Walau nuhu dan warnanya. Aswadu. Merah. Merah pekat. Aswad. Kalau seperti yang ada di batu. Aswad. Warnanya itu apa jadi kalau aswad? Yang kayak kerudungnya Ustazah. Hitam. Iya, aswad itu hitam. Kalau ahmaru baru. Ahmaru itu adalah Merah. Dan warnanya. Dan warnanya apa, Ut? Dan warnanya apa? Ustaz Jafar. Dan warnanya. Dan warnanya aswadun yang Ustazah pakai sekarang. Aswadun. Dan warnanya hitam dan merah. Iya betul Mbak Zara. Warnanya hitam dan merah. Next. Nah, udah ya, anak-anak ya. Walau nuhu warnanya aswadu hitam, wa ahmaru merah. Saya lanjut. Wa sya'ruhu tawilun. Ayo diingat-ingat, wa sya'ruhu itu apa ya kemarin ya? Ekor. Oke betul. Wa sya'ruhu ekornya tawilun. Panjang. Bentar. Ekornya panjang. Alhamdulillah sudah. Ustazah lanjut. Ada di sini. Warijlahu qasiron. Kalau rijlan, warijlahu itu artinya apa ya? Kaki. Ya, kakinya qasiron. Qasiron itu artinya pendek. Qasiron pendek. Sudah ya? Warijlahu kakinya qasiron pendek. Lalu waroksuhu apa ini? Kepala. Waroksuhu soghiron. Waroksuhu soghiron. Dapat. Kepalanya soghiron itu ini kecil. Kepalanya kecil.
Sohirun itu kecil tak Us? Betul, sogirun itu kecil. Kayak ada sogirun, ada kabirun. Nah, kalau kabirun itu besar. Kalau sogirun kecil. Kita lanjut ya. Wa kornuhu kosirun. Masih ingat kornuhu atau kornun? Betul. Jengger yang ada di atas ya. Wa kornuhu. Jambul atau jengger? Iya, enggak apa-apa. Jengger. Wa kornuhu kosirun. Tadi kayak yang sudah Ustazah sebutkan. Kalau kosirun artinya Besar. Kosirun. Pendek. Pendek. Wa kornuhu kosirun, jadi jenggernya Dan jenggernya pendek. pendek. Oke. Ustazah lanjut ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit anak-anak sudah tahu ya. Ada yang tertinggal? Tidak ada ya? Ya, Ustazah lanjut. Wa huwa yamshi waroi daiman. Dan dia selalu mengejarku. Sudah? Wa huwa Yamshi yamshi. itu apa Us? Yamshi waroi, dia itu selalu mengejarku. Itu artinya ya. Yamshi itu apa? Wa yamshi waroi, dan dia selalu mengejarku. Daimannya itu yang always, yang selalu. Yamshi itu selalu tak Us? Oh gitu. Oh iya, Nana ada yang salah ya. Ustazah ralat ya. Wa huwa yamshi waroi. Ya, kalau yamshi anak, yamshi itu artinya berjalan. Dan dia berjalan di belakangku. Yang tadi dihapus dulu ya. Ayo. Ya, maaf ya. Wa huwa yamshi waroi daiman. Dan dia selalu berjalan di belakangku. Artinya selalu di belakangku. Berjalan di belakangku, selalu berjalan di belakangku. Sudah? Nah, ini lanjut ya. Dan dia selalu berjalan di belakangku. Ustazah lanjut. Wa indama aqudu yal'abu ma'i. Nah, lalu sudah ya, sudah lanjut ya. Wa indama aqudu yal'abu ma'i. Dan ketika aku duduk, aku duduk. Dan ketika aku duduk, yal'abu ma'i, aku bermain bersamanya. Ustazah lanjut ya. Aku itu duduk tak Us? Iya, aku yal'abu. Dan ketika aku duduk, aku bisa ya jelisu, bisa aku duduk bersamanya. Ketika aku duduk, yal'abu ma'i, aku bermain bersamanya. Iya gitu. Sudah lanjut ya. Wa idza belum. Nanti kalau ketinggalan lihat itu video yang di sekolah saja ya. Iya Us. Sudah lanjut ya. Wa idza jaa, dan ketika dia datang, kalau dia selalu datang, si ayam jantan itu datang terus. Jawa itu datang tak Us? Iya, ketika dia datang. Nah, wa doa kornuhu, dan dia meletakkan jenggernya. Wa doa kornahu, dan dia meletakkan jenggernya ala rijli, di atas kakiku. Dia meletakkan jenggernya di atas. Gimana? Kayak kucing Mbak. Iya, maksudnya dia itu apa kok diletakkan jenggernya? Wa fataha famuhu, dan dia membuka mulutnya. Fataha famuhu shogiri, dan dia membuka mulutnya yang kecil. Dia maksudnya itu mau minta makan. Iya, dibuka mulutnya yang kecil. Wa fataha famuhu shogiro.
Ustazah lanjut ya. Ya, Ustazah lanjut. Fa'aji ulahu biruzin wa kubimain wa yakuluhu. Lalu fa'aji ulahu, dan aku memberikannya ke dalam, maksudnya menyuapkan ya. Ya, fa'aji ulahu, dan memberikannya ke dalam, menyuapkan. Anak-anak boleh menulis menyuapkan ya. Dan aku menyuapkan ke dalamnya, ke dalam mulutnya tadi, biruzin wa kubimain, dengan nasi dan segelas air. Biruzin, ruzin, nasi, wa kubimain, segelas air. Wa yakuluhu, dan semuanya. Maksudnya itu semuanya dicampur, nasi sama airnya tadi itu. Mbak Zahira sambil menerjemahkan ya di rumah ya. Oke, Ustazah lanjut ya. Wa idza ra'a aklan ghairahu la yakuluhu. Dan ketika dia melihat orang lain makan, dia tidak akan makan. La yakuluhu. Kok bisa? Kenapa ya? Kalau dia lihat orang lain makan, dia nggak mau makan. Ya, karena li'annahu ya'udu alla ya'kulu illa min yadi. Ya, karena dia tidak akan makan kecuali dengan tanganku. Kalau dia itu tidak akan makan kalau tidak disuapi dengan tangannya itu, temannya itu. Sudah? Ada yang tertinggal? Ustazah ulangi. Ya, mau Ustazah ulangi atau sudah? Mas Jibril tertinggal enggak, Mas Jibril? Juru sekolah aja. Gampang. Oh gitu ya, nanti lihat di YouTube sekolah ya. Oke, Ustazah lanjut yang paling akhir. Huwa sohibi, dan dia adalah temanku. Si Dikun ini, ayam jantan itu adalah temanku. Sohibi. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nanti yang tertinggal, Ustazah harap anak-anak yang tertinggal menerjemahkan, dilihat YouTube sekolah, didengarkan lagi, dipelajari di rumah ya. Karena yang sudah kita terjemahkan ada Dikun yang pertama, lalu kemarin itu ada describe lagi atau menjelaskan yang teksnya sedikit. Nah, itu juga besok Ustazah cantumkan di soal PTS-nya. Dan yang ketiga ada teks yang ini tadi. Nah, anak-anak lihat YouTube-nya, dipelajari. Besok Ustazah kasih kisi-kisi soalnya untuk ulangan PTS-nya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjut anak-anak ya. Setelah tadi belajar matematika, terus sama Ustazah belajar bahasa Inggris. Bahasa Arab. Nah, ya bahasa Arab ya anak-anak. Lanjut lagi, sekarang kita belajar PJOK supaya lebih fresh lagi badannya, supaya lebih segar, lebih sehat ya anak-anak ya. Coba dibuka kameranya. Kameranya dibuka dulu sebelum digerakkan tubuhnya. Jibril dulu senam ya, Jibril ya. Jibril kan senam lagi. Oh iya, Mas Jibril nanti pimpin senam lagi Mas Jibril ya. Iya, jadi Mas Jibril itu instruktur senamnya kelas 6 ini ya, Mas Jibril ya. Oke, yuk. Teman-temannya disuruh nyalakan Mas Jibril. Kan Mas Jibril instrukturnya. Iya. Oke, bagus Mas Jibril. Yuk, dinyalakan anak-anak. Kita siap-siap untuk belajar. Belajar PJOK-nya dia. Oke, ini dia instruktur kita hari ini, Mas Jibril dari 6 Cendekia. Oke, temannya disuruh berdiri dulu Mas Jibril. Ayo berdiri. Iya, ayo berdiri, nanti ada musiknya. Mas Jibril yang Mas Jibril yang pimpin. Mas Jibril ada ini enggak? Request lagu. Apa lagunya? Hah? Enggak? Savage Love lagi.
Siapa aja yuk yang mau request lagunya? Gerakkan badannya supaya lebih sehat, terhindar dari virus corona. Tentang apa sih ini kelas? Gimana diri? Tentang apa? Kalau yang pakai laptop susah ya. Ada yang pakai laptop. Kalau begini aku. Kalau pakai HP bisa disendirkan saja. Tuh Mas Jibril, instrukturnya sudah siap. Instrukturnya sudah siap loh teman-teman. Ayo kita berdiri, siapkan badannya untuk digerakkan. Belajar PJOK senam. Ayo yang mau request lagu silakan. Lagu apa? Mbak Zaira kok minum? Ayo lagu apa requestnya Mbak Zaira? Belum masuk ya. Ayo yang mau request lagu kemarin silakan. Ayo enggak apa-apa. Mungkin punya lagu apa yang seru, yang rame? Mau lagu apa? Oh, lagu Surabaya Pak katanya. Zahra. Dance Monkey. Oh Mas Baraka. Oke, satu-satu ya, satu-satu. Sebentar. Senam Yang pertama iyalah. lagu Surabaya dari Rozak. Yang kedua Syukron Jazila. Oh ya. Ya, sama-sama Mbak Zahra. Mas Baraka Dance Monkey, yang Mas Irham Senam Ya Iyalah. Oke. Kita putar dulu lagunya Pak ya, supaya Ya, anak-anak coba. bisa bergerak. Lagu Surabaya lagu apa? Semanggi Surabaya ta? Ya. Ya, Semanggi Surabaya mau. Oh, itu lagu Surabaya berarti. Coba Semanggi Surabaya ya. Yo. Lontong pala wono romo. Ayo, berdiri dulu semuanya, digerakkan badannya. Gimana Mas Jibril? Sekali sayur harganya sangat murah. Sayur semanggi Ya, bisa. Pakai Mas Jibril ya, dilihat Mas Jibril. didukung senang dijual masuk kampung keluar kampung beli sedap benar bumbunya dan enak rasanya. Kangkung turi cukulan dicampurnya dan tahu tempenya. Mari Bu, mari beli sepincuk harga sekali. Tentu memuaskan hati. Mari beli sayur semanggi beli.
Oke, ini ada request dari Mbak siapa? Mbak Miftah. Mbak Miftah request lagu. Mbak Miftah mau pimpin lagi. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Yuk coba disiapkan dulu. Mbak Miftah sekarang, dinyalakan dulu kameranya Mbak Miftah. Ya. Mbak Zara mau pimpin senam? Ya. Mbak Zara mau pimpin senam? Love to Hati Mai, maksudnya? Lagu apa Mbak Miftah? Love to Hati Mai. Judulnya apa lagunya? Kata rekam ya bisa nih. Apa tadi rekaman nih? Ketakunya Pak. Ya ya.